Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Pengangguran Grab. Kali ini saya berkunjung di kebun Epres Entah Berantah Garden yang ada di Bekasi. Kita lihat ini greenhouse-nya sangat luas, panjang dari sana juga sampai di sana. Sebelum kita ke owner, kita lihat-lihat dulu pengangguran. Kalau lihat bangunan fisik yang sekarang ya ini terlalu banyak. Dia 4 meter bisa, minimal di 3 meter, maksimal 5 meter lah ya. 3 meter satu tiang, 3 meter satu tiang. Kalau bisa beli tiangnya yang 1 mili, bangunan atasnya 0,75 nggak masalah. Supaya yang penting struktur tiang tuh harus kuat sebenarnya, yang tebal. Atas yang agak kualitas di bawah boleh gitu. Ya main holo-holo. Tapi kalau untuk ya ringan budget ya pakai ini. Ya nggak masalah. Kalau mau ya pakai pipa tapi harus di apa namanya sih, dibuletin ya namanya, di roll ya. Itu kalau kita ngambil alat rollnya susah. Yang enak sih berjaringan. Kalau mau rapi, kelihatan rapi ya dicat. Itu saja sebenarnya. Cat semprot gitu kan sebelum dipasang cat. Kalau pengen rapi, kelihatan anu lah ya, nggak masalah. Nah, tergantung nanti konsepnya mau apa nih, mau petik buah, mau mau buat display saja gitu. Yang penting jarak tanam tuh penting gitu. Kalau untuk kebun ya kayak tadi, kalau di kebun-kebun komersil tuh ini kayak seperti ini 3x6, 3x6, ataupun ini 3x4 gitu, atau 3x3 9. Tapi 3x3 sebenarnya terlalu pendek menurut saya, karena ini saya average untuk nanti blok fondasi ini mau didaftarkan di Bekasi kan minimal itu harus 15 pohon, makanya saya jarak tanamnya 3 meter saja gitu. Ini baru 5 bulan tanam, ini mungkin ya mau jalan 6 bulan ya sudah bagus. Bisa dibilang apa ya, antah berantah garden 2 ataupun bisa dibilang kebun Everest ya. Orang-orang bisa nyebut yuk main ke kebun Everest gitu. Saya kan punya farm nih, antah berantah garden, adanya di Setu Lubang Buaya. Kali ini sudah beda desa, ini sudah desa Burangkeng. Jadi beda desa, masih satu kecamatan. Dari ABG 1 atau antah berantah garden 1, kalau pakai motor cuma 10 menit ya. Pakai mobil 15-20 menit kalau tidak macet. Mohon doanya teman-teman, biar ini on schedule, sesuai harapan kita bersama ya. Bisa berbuah dengan bagus, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi banyak orang untuk bertanam anggur. Supaya kita tidak beli anggur di pasar atau di mall, kita menanam sendiri satu pohon bisa dimakan satu keluarga. Satu pohon bisa 20-25 kilo sekali panen. Coba kalau kita beli di pasar 1 kilo 80, kali 20 kilo udah 1.600.000. Tapi ketika kita nanam sendiri, kita tidak harus beli dan kita bisa berbagi. Pertama, kalau kita mau bangun kebun, kita harus tahu konsepnya dulu. Kita mau petik buah kah, atau hanya untuk hiburan, atau mau pembibitan gitu kan. Pasti bangunan akan berbeda. Untuk kafe beda gitu kan. Untuk produksi buah akan berbeda. Kalau untuk kafe otomatis
tengah ini harus kosong, los, untuk orang duduk, meja. Tapi kalau produksi buah dengan sistem bangunan yang seperti ini, berarti bangunan harus di tengah di sini. Entah sekundernya nanti lurus seperti ini ya, yang seperti sekarang, ataupun boleh ke kanan kiri. Bisa disebut batang sekunder yang ini. Ataupun kalau teman-teman sabar ya, bisa dibentuk dengan sendiri, yaitu melalui pemotongan batang utama ya. Satu jengkal di bawah para-para itu dipotong untuk dijadikan batang sekunder. Nanti tumbuh lagi baru dibelokkan. Sebenarnya prinsipnya mau milih yang mana? Yang cepat atau mengulang atau menunggu. Otomatis kalau dipotong kan nunggu tumbuh dulu ya kan. Kurang lebih dia 2 minggu baru tumbuh. Belum nanti dibelokkan ke sana, belum nanti ada kendala. Ketika si batang primer ini subur, bagus ya. Tumbuh pesat, subur, aktif. Pakai saja batang primer untuk sekunder. Itu dibelokkan. Nah, beda lagi nanti kalau dia double cordon atau 2 sekunder ya, bisa ke sana kanan kiri ataupun bisa ke sini, bisa vertikal, bisa horizontal ya. Nah, itu harus melalui pemotongan karena butuh 2 cabang. Potong, tumbuh 2 itu dipakai semua. Entah ke sini, entah ke sana. Nah, itu namanya batang sekunder. Nah, selanjutnya adalah batang tersier. Nah, batang tersier adalah cabang yang tumbuh di batang sekunder nih. Contohnya seperti ini. Nih, ini namanya batang tersier. Batang untuk pembuahan. Ya, batang untuk pembuahan. Nah, ini bisa melalui atau pakai tunas air ataupun bisa memakai mata bat. Tergantung selera masing-masing. Nah, ada plus minusnya. Kalau memakai tunas air, plusnya dia bisa cepat terbentuk karena batang tunas air itu tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu harus menumbuhkan. Akan tetapi kalau pakai mata bat itu kita harus menumbuhkan yang ini. Nih, bisa didekatkan ke sini. Ini kan ada tunas air nih, batang tunas air yang saya jadikan tersier. Ini mata bat. Nah, kalau mau pakai mata bat berarti ini harus nggak ada, ditumbuhkan dari sini. Nah, ini akan sulit sekali. Biasanya nggak bisa tumbuh serempak ini. Tapi kalau tunas air, dia kan serempak. Bisa dilihat ya nih, dia akan serempak. Akan serempak. Walaupun ada 1-2 yang nggak numbuh, tunas air yang nggak terlalu vigor, yang terlalu subur itu tidak masalah. Nanti akan menyusul. Nah, ini namanya tunas air itu seperti ini. Nah, di tersier pun ada tunas air seperti ini, ya. Nah, ini harus dibuang. Kalau keras pakai gunting. Kalau nggak keras pakai tangan bisa. Kenapa harus dibuang tunas air yang di batang tersier? Supaya nutrisi tersalurkan di mata bat ini. Karena mata bat ini yang akan menghasilkan bunga yang akan jadi buah. Nah, ketika kita potong pangkas di sini, dia akan tumbuh tunas baru di bat, dia akan membawa bunga. Itu. Nah, kalau pakai tersier pakai mata bat tadi, kekurangannya adalah waktu lebih lama. Karena dia harus ditumbuhkan. Kita tumbuhkan dulu sekunder sampai selesai, baru kita menumbuhkan tersier. Seperti itu, di 2 kali waktu ya. Hasilnya bagaimana untuk buah? Apakah bagus pakai bat tersiernya atau pakai tunas air? Sama saja. Hasilnya sama saja. Buah bagus adalah tergantung varietasnya, kualitas pemupukan dan perawatan buah. Ini aja saya tinggal 5 hari sudah seperti ini. Nah, ini sebenarnya menanam anggur tuh gampang. Yang penting tadi tahu prinsip dasarnya, struktur tanaman anggur itu seperti apa. Primer, sekunder, tersier itu harus bagaimana. Kalau itu sudah paham ya, tinggal nanti pemupukannya, belajar seperti apa, fungi inseknya seperti apa, fase vegetatif seperti apa. Itu lama-lama hafal. Yang penting kita terjun dulu sendiri. Walaupun nanti kita punya karyawan, anak buah, tapi kita yang sebagai punya kebun kita harus tahu, paham. Nanti kan ketika ada kesalahan, ada apa kan kita paham nih. Kita bisa menegur, kita bisa mengarahkan lagi, oh ini salah, ini ada kekurangan nih. Tapi ketika kita tidak paham, ya gimana mau tahu ini kurangnya apa kan gitu. Ya walaupun kita punya uang, punya apa, kita tetap harus paham. Walaupun kita tidak mempraktek sendiri langsung, yang penting kita paham, oh ini berarti kurang. Secara teori ini salah gitu kan.
Dilihat dari apa? Dari hasil pohonnya, hasil apa. Nah, seperti yang saya lakukan ini nih, ini saya lagi proses Excel break ya, karena tersier ini ya, dari ujung sini, dari batang sekunder ini tidak boleh lebih dari 1,5 meter ya, 1,2 sampai 1,5. Nih sebenarnya ini sudah pernah saya potong nih di sini tuh. Sudah pernah saya potong di sini. Nah, ini tumbuh panjang ya kan. Ini saya potong di sini. Tuh, ini saya potong di sini. Nah, ini saya tinggal 5 hari kemarin saya ke Jawa Timur, ke Bandung, Surabaya, Tuban. Ini sudah seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Karena nanti nutrisi ke sini tidak terkumpul di sini. Karena nanti buah, batang pembuahan tuh di sini nanti. Bat-bat yang akan saya jadikan buah tuh di sini. Di ke-7, ke-8, maksimal di 9 di sini. Jadi nutrisi itu harus terfokus di sini sebenarnya. Makanya nanti dipotong di sini nih. Ini kan sudah dipotong. Ini numbuh nih ya kan. Ini dipotong, ini manjang. Nah, ini harus dipotong kembali. Seperti ini. Nah, potong walaupun ini subur ya. Jangan sayang-sayang. Memang ini aturannya seperti ini. Nah, ini juga nih harus dipotong. Supaya tidak terlalu numpuk ya. Kalau terlalu numpuk nanti jamur, penyakit tidak kelihatan sama kita. Ini juga harus dipotong seperti ini, potong-potong lagi. Nah, ini rutin nih. Ini yang ada di sini khusus tanaman jenis. Oh, ini Everest. Ini 1 GH ini Everest. 16 pohon sampai sana. Ini lebar GH itu 3 kali 60 meter sampai sana. Jadi 1 GH ini ada yang 16 meter, itu lebih dari 20, itu lebih dari 20. Total 16 pohon. Untuk ciri-ciri buah Everest itu seperti apa? Everest buahnya bulat dan merah, besar. Dia berbiji tapi ya. Dia berbiji, tidak seedless. Nah, kalau yang sebelah sini itu campuran. Ada Yami Rembo, ada Basanti, ada Cupidon, ada Red Rose, ada Talun, itu campuran. Mewakili warna merah, hijau, hitam. Kalau ini merah semua. Persiapan untuk pendaftaran varietas di Bekasi ya. Oke, segitu saja wawancara dari Pengangguran Grape. Tadi ownernya itu bernama Om Tanu. Dia yang mengelola kebun anggur yang ada di sini.